Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita kembali bersyukur pada Allah pada pagi yang berkah ini, di pagi Jumat. Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah hadir dan bersilaturahmi dengan keluarga besar kita di Pondok Pesantren Al-Fatah, pimpinan Pak Bustami dan kawan-kawan, adalah merupakan wujud nyata dari kehadiran pemerintah untuk selalu memberikan kontribusi dalam rangka memajukan pendidikan kita di pondok pesantren. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ketua MPU, yang juga beliau adalah seorang pimpinan pesantren, pondok pesantren, saya pikir tidak asing lagi. Yang saya hormati Bapak Ketua MPD yang juga hadir tengah-tengah kita. Kemudian hadir Bapak Asisten 1, Bapak Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Syariat Islam, beserta seluruh jajaran. Kemudian Bapak Camat Kecamatan Simu Timur, tentu pada pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah dan kawan-kawan, para ustadz, Buya Kabak Humas dan kawan-kawan. Kemudian yang kami banggakan, kami cintai anak-anak kami yang kami lihat ada sebuah harapan yang sangat besar, harapan umat Islam untuk membuat negeri ini lebih baik. Kami lihat di wajah mereka luar biasa, Pak. Saya kadang-kadang merinding kalau udah melihat begini. Sering naik badan saya. Kemarin saya melihat anak saya di pesantren Insan Quran. Jika mereka keluar dari rumah masuk ke masjid, itu rame-rame, jadi sudah dengan pakaian begini, itu luar biasa. Kemudian teristimewa rekan saya sebagai pelaksana Adinda Armi, saya pikir sangat ikhlas dan kita berikan apresiasi. Satu-satunya gedung tercepat di 2021 adalah pesantren Al-Fatah. 2020. Berarti masih ditanya. 2020 alhamdulillah saya semalam dilaporkan oleh Nusra. Ya, saya pikir ini luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, anak-anak kami yang kami cintai, Pondok Pesantren gedung ini berawal ketika saya berkunjung ke tempat ini. Kebetulan ada teman saya, Pak Harnya Armai, ya, pada saat itu berkunjung dalam rangka silaturahmi. Alhamdulillah ketika saya melihat lokasi tanah, maka sangat memungkinkan untuk kita membangun sebuah kelas atau asrama, terserah nanti dimanfaatkan. Dan alhamdulillah saya minta Pak Kepala Dinas segera membuat sebuah perencanaan. 2020 ada 2 lokasi yang kita akomodir. Yang pertama di Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Kemudian yang kedua di Pondok Pesantren Cibulai, Cibulai. Dan alhamdulillah 2021 ini termasuk air pinang sudah kita masukkan, ada beberapa lokasi.
Dan kebetulan Pak Ketua MPU 2019 sudah kita masukkan kemarin, tapi beliau masih minta lagi. Insya Allah. Artinya kita coba lihat anggaran kita walaupun sangat terbatas, tetapi memang ini harus kita prioritaskan. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama anak-anak kami yang kami banggakan. Tentu tadi telah disampaikan oleh Pak Bustami. Oh ya, saya minta maaf, kemarin tamu kita hadir, kita berpapasan, Bapak turun, saya berangkat. Jadi saya ditelepon oleh salah seorang jamaah kita, dia tidak tahu kalau saya sudah berangkat, minta untuk bergabung. Saya katakan doa saja, sampaikan salam. Kebetulan ada tamu kita dari luar, kemarin saya lihat banyak sekali, alhamdulillah, untuk memberikan pencerahan pada kita semua. Anak-anak kami yang kami banggakan, belajar di pondok pesantren, jangan merasa ada sebuah kelisihan atau barangkali kalau bahasa orang sekarang, ya mohon maaf, kadang-kadang kami orang tua ini sudah sedikit bergeser cara berpikir. Ketika menyekolahkan anak-anak harus melihat masa depan akan bekerja di mana. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang orang tua sudah seperti itu berpikir. Kalau anak saya masuk SMP, bisa SMA, kemudian bisa masuk Akpol, bisa masuk Akmil, bisa masuk STPDN, itu sudah bangga. Tapi ketika anak saya masuk di pesantren, seakan-akan tidak ada masa depan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi harapan seperti apa kehidupannya ke depan. Padahal Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah tulisan ketika saya berangkat dari Medan menuju Jakarta. Menarik sekali tulisannya. Ini dialog antara seorang rektor Indonesia dengan seorang rektor Saudi Arabia. Bagaimana ceritanya? Sang rektor Indonesia bertanya kepada rektor yang ada di Arab Saudi. Apa kata beliau? Bagaimana pola pendidikan di Arab Saudi, Pak Rektor? Dan kemudian rektor Arab Saudi kembali bertanya, kalau di Indonesia bagaimana? Katanya Pak Rektor. Beliau mengatakan, kalau kami di Indonesia SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah bisa 4 atau 5 tahun. Bagus. Lalu pertanyaan kembali sang rektor Arab Saudi mengatakan, SD 6 tahun ketika tamat apa yang bisa? Nah ini pertanyaan kan luar biasa. Apa yang bisa? Ini menarik. Saya sampai selesai saya baca cerita ini. Kata beliau, kalau dia tidak melanjutkan sekolah paling jadi tukang sapu. Dengan legalitas pendidikannya taman SD. Lalu kalau taman SMP, mungkin paling bisa cuci kain. Taman SMA, mungkin kalau bisa security. Lalu bagaimana kalau di Arab Saudi? Kalau kami di Arab Saudi 6 tahun SD itu minimal sudah hafiz Quran. 500 hadis. Kalau tamat SMA itu hampir bisa menghafal 1000 hadis. Lalu pertanyaan kita adalah yang berbahagia, adakah seorang hafiz yang tidak bisa digaji oleh Allah ketika dia mampu membaca Al-Quran? Saya tadi menunjukkan satu gambar dengan Pak Ketua MPU. Saya pikirin tadi pagi masalah seorang teman saya di Aceh Tamiya. Ada seorang anak Simelu hari ini hafiz di Aceh Tamiya, dia sebagai imam di masjid. Saya tanya, kenapa Ketua MPU? Dia dari Tempat Timur. Ada tadi namanya di HP saya. Ternyata anak-anakku yang berbahagia menjadi seorang hafiz. Gak usah khawatir, Allah yang menjadi.
Nggak usah khawatir anak-anakku yang berbahagia. Allah yang menjamin itu semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan rezeki dari langit, dari bumi, dari tempat yang tidak kita berbuat. Maka usah khawatir. Ini orang tuamu yang ada di depan ini, sejarah perjalanan kehidupan panjang. Tidak semua kamu ini berada, ada pada saat waktu sekolah. Tetapi kemudian Allah mencari jalan keluar. Saya pernah menjaga masjid, bukan satu di masjid, tapi alhamdulillah ada saja. Tidak pernah lapar tiap hari Pak Ustaz. Tidak pernah lapar tiap hari. Walau Tuhan tak bisa kita serahkan, itulah kemampuan yang ada. Kita syukuri. Tetapi kita diberikan berpikir sehingga kita bisa melakukan. Maka apa yang mau saya katakan pada hari satu becak VR? Ya alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kami. Ya saya melihat luar biasa, ya luar biasa. Dan alhamdulillah pemerintah daerah sangat konsentrasi, sangat fokus. Bagaimana kita menjadikan pondok pesantren ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang akan diminati. Dan alhamdulillah tadi sudah dikatakan oleh Pak Bustami, ternyata Al-Fatah hari ini lebih kurang ada 50 ya. Ada 50 yang sudah berada di pondok. Dan tentu karena juga ada cikal bakal kelahiran daripada pondok pesantren, adanya para jamaah, maka ini tidak menutup kemungkinan ke depan akan jauh lebih besar. Maka kami berharap, mungkin tadi sudah disampaikan, mungkin ada kita semua yang sedikit rezeki, ya tidak boleh dilihat dari jumlahnya, tetapi lihatlah dari keikhlasan kita bisa membantu, ya silakan aja. Ada wakaf kita setiap bulan, mungkin barangkali setiap 3 bulan sekali, ya saya pikir ini sangat penting. Dan tentu kita juga masih berpikir Pak Kepala Dinas Syariat Islam, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan mungkin masih bisa kita pertimbangkan apa langkah-langkah sehingga masih bisa kita hadirkan tambahan-tambahan pembangunan yang bisa memberikan keleluasaan kepada pesantren ini. Dan saya minta agar gedung ini kalau memang sudah bisa dihibahkan, ya saya pikir kita hibahkan aja. Kita hibahkan aja Pak Sekretariat, karena kalau sudah kita hibahkan, sudah keleluasaan untuk merawat ini bisa dilakukan. Anak-anak kami yang kami banggakan, membangun gedung ini tidak terlalu sulit, mudah. Masukkan anggaran, datang Pak Armi, bangun selesai. Ini kita sudah bisa. Tapi akan jauh lebih berat bagi kita semua adalah memelihara gedung ini. Bagaimana gedung ini bisa berlanjut, bisa menjadi tempat kita untuk menggali ilmu yang sebesar-besarnya. Maka dari itu kami sangat berharap kepada anak-anak kami, terutama mari kita jaga, kita pelihara. Jangan kita coret-coret, tetapi kita pelihara seperti kita memelihara rumah kita sendiri. Kita sapu halaman, kita bersihkan. Memang inilah kemampuan pemerintah yang masih sangat terbatas, karena masih banyak hal-hal yang kita tangani terkait dengan pembangunan Simelu, terutama infrastruktur jalan kita yang belum selesai. Sementara uang kita kecil, tidak terlalu besar. Ibarat sebuah kain sarung Pak Ustadz yang pendek, tarik ke atas tampak kaki, tarik ke bawah tampak kepala. Jadi uang yang kecil itulah yang kita kelola, yang kita atur. Kesana sedikit dapat, kesini sedikit dapat, kemudian semuanya bisa menikmati. Apalagi hari ini kita sedang fokus menangani persoalan ekonomi, dan juga saya sarankan mudah-mudahan pondok pesantren ini juga bisa mempersiapkan lahan sama dengan Pak yang di pesantren Pak Ervina, Pak Firman Abdul Hakim. Ya, saya kemarin minta beliau untuk bisa menyiapkan lahan, bisa menanam pinang batara. Alhamdulillah tahun 2020 beliau sudah mendapatkan sedikit bibit dan sudah ditanam di belakang pondok itu. Dan yakinlah 4-5 tahun ke depan menjadi sumber ekonomi bagi pondok pesantren kita. Dan ini harus dilakukan. Kenapa? Karena memang keberlanjutan kita perlu kita ukur dengan sebuah perencanaan.
ketika tidak membuat perencanaan, maka kita akan sulit. Tadi sudah Pak Ustaz, ya, pondok pesantren pemborong kita ya sudah mencapai 27.000. Nah, kalau kita mau berpikir secara jujur, bagaimana menghidupkan lembaga yang begitu besar, ya kan, jangankan 27.000, ya mungkin ya Pak Ketua MPU saja 200 orang susah, ya kan? Ya kan? Tanam linde. Di atas kolam dia buat sebuah kandang ayam. Bayangkan Ustaz, ya, di lahan 2 hektar ada sawit, ada sapi, ada lele, ada ayam. Sehingga apa yang terjadi? Rata-rata per bulan dia mendapatkan hasil keuntungan 35 juta per bulan dan itu saja. Ini satu sistem ekonomi kreatif yang mungkin juga bisa dilakukan oleh anak-anak kami. Bagaimana kita bisa memberdayakan sumber daya alam yang masih tersisa untuk kita kelola dengan cara seperti ini. Nah, apa yang kurang nanti? Anak-anak kami mau bikin misalnya tambang. Ajukan ke pemerintah daerah. Kemarin saya sudah membagi-bagi benur lele di seluruh ya, petani ikan kita. Alhamdulillah sudah banyak kita bagi di beberapa kecamatan dan itu bisa menjadi model masa depan kita. Apa yang mau bibit Minang Batara? Ajukan proposalnya. Kita alhamdulillah per 2020 hitungan saya ya, masyarakat dengan pemerintah daerah, pemerintah desa mungkin sekitar 200.000 batang hari ini sudah di atas tanah bibit Minang Batara kita. Jadi estimasi saya Bapak-bapak, 4 tahun ke depan ini kita sudah punya sebuah pabrik. Maka saya akan mencoba untuk melakukan bargaining ke beberapa tempat untuk bisa ada investor yang membangun pabrik pinang di Kabupaten Sibolga untuk masa yang akan datang. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Alhamdulillah, perlu juga kami sampaikan, kemarin saya berangkat, kita dapat dua pos bantuan khusus. Yang pertama ada bantuan pembangunan pasar distribusi rakyat. 2021 akan dibangun dengan nilai 7 miliar rupiah. Dan kemarin kami sudah lihat di pajak, akan kita coba servis kembali, mudah-mudahan bisa ada penambahan yang lebih baik. Yang kedua, ada pembangunan baru Puskesmas di Kecamatan Tepas Selatan, di Desa Alus-Alus atau Tepas Sualamatan dengan nilai 6 miliar rupiah. Alhamdulillah, ini upaya yang kita lakukan terus-menerus. Bagaimana pelayanan masyarakat itu bisa lebih mudah kita kelola. Dan alhamdulillah kemarin juga saya duduk dengan Pak Gubernur 2 hari yang lalu, tanggal 5 Januari, insya Allah saya akan diundang ke Sabang. Di samping peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit Korea, kita mendapat bantuan 10.000 unit solar cell. Yang nanti barangkali bisa Pak Bus juga buat proposal, kita bisa misalnya membuat beberapa penerangan di lokasi kita. Jadi solar cell itu tidak ada hubungan dengan PLN nanti, tidak ada hubungan dia ke sana. Ya, jadi saya mau fokuskan di beberapa pelabuhan untuk memudahkan para nelayan kita dalam rangka melihat ketika arah sedang badai dan sebagainya. Dan insya Allah seiring itu juga Pak Gubernur sudah merencanakan untuk serah terima Aceh Hebat 1. Jadi kapal kita insya Allah kita serah terima di Olele dan beliau juga sedang membuat perencanaan langsung berlayar ke Simelu dengan Pak Gubernur. Jadi cuma saya sampaikan kemarin jangan dari Banda Aceh kita naik lama kali. Jadi kita tunggu di Melabu, ya kan? Taruh bom di Melabu atau kemudian di Melabu, dari Melabu kita berlayar ke Simelu. Nah, jadi insya Allah ini sebab, tapi ini perencanaan yang menentukan nanti semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dicatat gambar emas supaya semua itu nanti bisa terwujud. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali mengingat waktu hari ini adalah hari Jumat, tidak terlalu panjang. Saya menyampaikan selamat kepada para ustadz kami, pimpinan dan anak-anak kami atas kehadiran sebuah ruangan yang mungkin sangat sederhana, belum terlalu besar, tetapi bisalah mungkin untuk dimanfaatkan dalam rangka memajukan dunia pendidikan agama kita di Kabupaten Sibolga. Dan kepada pihak kanan kami ucapkan terima kasih yang pada awalnya saya meragukan apakah bisa selesai atau tidak. Tapi alhamdulillah luar biasa, ternyata kontraktornya sangat energik dan memiliki nilai-nilai sosial yang sangat tinggi.
Barangkali ini saja beberapa hal yang saya sampaikan, dan sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya meresmikan gedung ini secara resmi. Mudah-mudahan Allah meridai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bangunan baru pesantren Al-Fatah, Desa Kota Batu, Kecamatan Sinu Timur, dengan ini saya nyatakan diresmikan penggunaannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, rupanya ada Pak kecil di samping saya, tidak terlihat. Baik.